greatness in a sea of the dying and shameless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kalau dilihat dari sini kan sangat mengejutkan ya dari pengakuan Gus Miftah ini. Itu mengaku mendapat mandat dari Jokowi untuk mendampingi Prabowo sowan ke para kiai dan pesantren agar didoakan dalam Pilpres 2024. Kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, di Hari Santri, bahkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pesannya, yaitu mendukung semua capres termasuk Ganjar, termasuk Prabowo, dan juga termasuk Anies Baswedan, yaitu untuk kebaikan bangsa dan juga negara. Tetapi kalau dilihat dari pengakuan Gus Miftah ini, berarti kan pendapat dari Presiden Joko Widodo kemarin menurut saya ya terasa hambar. Apalagi di sini bahkan mengutus Gus Miftah, yaitu mendapat mandat dari Jokowi untuk mendampingi Prabowo sowan ke para kiai. Menurut saya di sini ya kurang lebih secara tidak langsung yaitu mendukung Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Artinya di sini bukan mendukung semua capres-capres seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo pada waktu itu. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosum. Presiden kan nggak cawe-cawe urusan Pilpres. Ini kok Gus Miftah mengaku mendapat mandat dari Jokowi untuk dampingi Prabowo. Kalau ada pernyataan yang berseberangan, salah satunya pasti bohong, entah Gus Miftah atau Presiden Joko Widodo yang bohong. Nah, di sini memang ada sesuatu yang menarik sekali ya, dan bahkan juga sangat kontras sekali dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo kalau benar-benar ini terjadi dan apa yang dikatakan oleh Gus Miftah ini adalah benar adanya. Nah, dari sini saya juga penasaran beritanya seperti apa sih. Nah, di sini dari iNews Tegal, itu Gus Miftah diminta Presiden Joko Widodo dampingi Prabowo sowan ke Masyai, kiai, dan pesantren. Di sini Miftah Maulana atau Gus Miftah menyampaikan bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mendampingi Prabowo Subianto sowan ke para ulama. Arahannya, saya diminta untuk mendampingi Mas Prabowo untuk bisa sowan kepada para masyayikh, kiai, dan pesantren di Indonesia, kata Gus Miftah kepada wartawan saat acara silaturahmi kebangsaan 1000 Kiai Kampung Tegal Raya dan Banyumas Raya di Gedung Sahabat Alam, Jalan Lingkar, Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada 22 Oktober 2023. Gus Miftah menyebut 99% Prabowo dan Gibran siap dideklarasikan. Insya Allah dideklarasikan di Jakarta, terang Gus Miftah. Setelah deklarasi, pasangan Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan ke KPU pada Rabu 25 Oktober 2023. Pendaftaran rencana tanggal 25 pagi, kata Gus Miftah. Disinggung status Gibran di PDI Perjuangan, menurut Gus Miftah kemungkinan Mas Gibran akan mundur dari PDI Perjuangan. Soal Mas Gibran dari awal, Pak Jokowi justru tidak pernah ngomong. Itu menunjukkan bahwa keinginan bukan dari Pak Jokowi, tapi dari masyarakat. Gak ada arahan Pak Jokowi terkait Mas Gibran, ujar Gus Miftah. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya? Yaitu lebih percaya pernyataan Presiden Joko Widodo atau dari Gus Miftah di sini. Yaitu ketika Gus Miftah mengaku mendapatkan arahan yaitu untuk mendampingi Prabowo Subianto sowan ke para kiai. Nah, di sini dari Jangkrik, bisa dua-duanya bohong. Coba kasih pinjam 100 dulu, ntar dapat info A1. Ada 3, satunya lagi medianya. Selama namanya mau pakai embel-embel apake, jangan terlalu diyakini diharapkan. Tidak sesuai ekspektasi bikin nyesek. Anggap saja dia sedang memperjuangkan kepentingannya. Syarat capres belum pernah ditahan. Apa bedanya dengan pernah dipecat? Tentunya melanggar perundangan militer dong. Gus Miftah kan temennya letkol tituler. Tugasnya nggak berubah, serang Jokowi terus. Dikonfrontir aja. Jokowi yang berbohong, dia kan ustadz, sentil Jokowi. Nah, di sini pada waktu lalu memang Presiden Joko Widodo mengatakan mendukung semua capres dan cawapres, yaitu entah itu Pak Prabowo Subianto, entah itu Ganjar dan Anies Baswedan, yaitu demi kebaikan bangsa dan negara. Bahkan di sini juga Puan Maharani mengomentari, yaitu ketika Presiden Joko Widodo mendukung semua capres dan cawapres, bahkan dipuji betul-betul negarawan. Di sini dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memuji pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku mendukung semua kandidat capres, cawapres dalam Pilpres 2024. Puan menyebut sikap Jokowi itu pantas
pantas disebut sebagai tindakan seorang negarawan, yakni tidak menyatakan dukungan ke salah satu calon dalam kontestasi Pilpres 2024. Justru yang disampingkan beliau itulah betul-betul seorang negarawan. Presiden Republik Indonesia nggak boleh berpihak dalam kontestasi Pilpres yang akan datang, kata Puan usai menghadiri apel Hari Santri Nasional di Tugu Pahlawan, Surabaya pada Minggu 22 Oktober. Nah, tetapi sangat berseberangan sekali ya, yaitu dengan pernyataan dari Gus Miftah di sini, bahkan mengaku mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo secara langsung, yaitu untuk mendampingi Pak Prabowo sowan ke para kiai dan lain sebagainya. Di sini Jokowi berkeinginan agar jalannya pesta demokrasi 2024 bisa berjalan dengan baik, lancar, adem ayem, gembira, rakyat tidak deg-degan, tidak tertekan. Saya apresiasi apa yang disampaikan Pak Jokowi, ujarnya. Kalau dari sini, yaitu Presiden Joko Widodo kan kepengennya pemilu itu berjalan dengan adem ayem, berjalan dengan baik, gembira. Tetapi apa yang diputusan MK pada waktu lalu memang membuat kehebohan dan syarat kepentingan politik. Dan bahkan sampai saat ini juga putusan MK yang menggolkan tidaknya Gibran sebagai cawapres itu menimbulkan polemik, dan bahkan masyarakat banyak yang sudah tidak percaya ya terhadap Presiden Joko Widodo dan bahkan juga MK. Bayangkan kalau besok misalnya ada sengketa Pilpres di MK, kira-kira gimana ya? Apakah masih percaya dengan MK? Misal saja Pak Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran dan juga Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud MD, tiba-tiba ada selisih tipis dimenangkan oleh salah satu capres yaitu Pak Prabowo Subianto misalkan. Dan kalau ada gugatan sengketa pemilu di MK, kira-kira Anda sudah bisa membayangkan ya, kemungkinan putusan MK pasti akan memenangkan Pak Prabowo Subianto dan Gibran. Ya bisa jadi kalau misalkan keputusan yang kemarin misal ada intervensi atau MK selaku pamannya dari Gibran lebih memihak Gibran daripada yang lain, kalau menurut saya pribadi sih. Nah, di sini Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal dukungan dalam Pilpres 2024. Jokowi menyatakan dirinya tidak memihak dan akan mendukung semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang maju pada kontestasi Pilpres 2024. Dukung semua untuk kebaikan negara ini, kata Jokowi. Saya menghadiri apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya pada Minggu 22 Oktober pagi. Tetapi ketika semua mendukung, tiba-tiba ada yang mengejutkan, yaitu Pak Prabowo Subianto tiba-tiba mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres. Ya jelas mendukung putranya lah daripada capres yang lain, apalagi juga Gibran adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo. Nah, bahkan sampai saat ini juga yaitu PDI Perjuangan juga masih trending, dan bahkan juga Mahkamah Konstitusi di sini juga masih trending. Entah nanti akan putusannya seperti apa ya, yaitu apakah akan mengabulkan yaitu gugatan usia cawapres maksimal 70 tahun atau seperti apa. Ya, saya kepinginnya sih keputusan yang terbaik ya, sehingga masyarakat tidak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Jadi menurut saya harus seimbang lah. Kalau dikabulkan usia minimum capres dan cawapres yaitu kurang dari 40 tahun asal sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah, ya seharusnya MK juga akan mengabulkan lagi lah gugatan usia maksimal capres dan cawapres 70 tahun dengan pertimbangan bla 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 bla. Ya, apapun itulah, semoga saja pemilu 2024 berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.